Bab 1141. Melawan kura-kura hitam. Kura-kura hitam berasal dari bumi, kekuatannya berasal dari tanah, dan pertahanannya menempati peringkat pertama di antara 4 simbol. Ketika kalian berempat bergabung, pertahanannya akan semakin kuat, kata lelaki tua itu perlahan, mengungkapkan alasan mendasar kekalahan Miao Xi dan yang lainnya. Terlalu lemah. Jika mereka tidak dapat mengatasinya 1 lawan 1, maka 4 lawan 1 bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk berhasil. Ini juga merupakan aturan yang muncul dalam uji coba teknik spiritual untuk mencegah orang memanfaatkan celah hukum. Jika mereka ingin menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan teknik spiritual, kecerdasan spiritual yang lahir dari teknik tersebut akan tumbuh secara eksponensial dalam kekuatan, lalu menghancurkan penantang manapun. Keempat Master Sekte mendatangi Ning Fan dengan kepala tertunduk, bagaikan ayam jantan yang kalah. Maaf tuanku, kami kalah. Kita telah mempermalukan tuan kita. Kami sungguh tidak mampu. Ning Fan melirik mereka dengan tenang, tidak memperlihatkan pikiran terbaru mereka, hanya melambaikan tangan ke belakang untuk bertarung. Istirahatlah. Nanti kalau ada ide lain, silakan tantang aku langsung. Tak perlu taktik berbelit-belit seperti itu. Jika kau bisa mendapatkan kepercayaanku, aku secara alami akan membantumu membuka kekuatan spiritualmu. Jika kau bisa mengalahkanku, maka kekuatan spiritual ini tidak memerlukan bantuanku untuk dibuka, kau bisa melakukannya secara alami. Pikiran mereka terungkap, bahkan keempat Master Sekte, dengan kulit tebal mereka, sekarang memasang ekspresi malu dan mundur ke bagian paling belakang kerumunan. Ning Fan melangkah maju, berhenti di depan kura-kura hitam. Dalam dirinya, kekuatan spiritual melonjak keluar seperti gunung berapi yang mendidih. Sang kura-kura hitam tampaknya merasakan semangat juang Ning Fan dan diam-diam berjalan mendekatinya, dikelilingi oleh cahaya kuning tanah yang berputar-putar. Suara mendesing. Detik berikutnya, sosok Ning Fan lenyap dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang kepala kura-kura hitam. Kekuatan spiritual melonjak dari telapak tangannya, berubah menjadi pedang panjang kekuatan spiritual yang dengan ganas menyerang bagian belakang kepala kura-kura hitam. Saat berikutnya, suara seperti logam berbenturan meledak, seakan-akan menembus gendang telinga. Sebelumnya di tangan Ning Fan, spiritual Sword Ray yang tak terhentikan untuk pertama kalinya diblokir sepenuhnya. Terhadap lapisan cahaya kuning tanah ini, sinar pedang teknik spiritual tampaknya menghantam lapisan tebal zirah besi, tanpa membuat kemajuan sama sekali. Tatapan mata Ning Fan menjadi gelap, situasinya terbukti lebih rumit dari yang dibayangkannya. Dia telah memperkirakan pertahanan kura-kura hitam setinggi mungkin, tetapi, tanpa diduga, ternyata lebih tangguh dari yang dia duga. Sinar pedang kekuatan spiritual bahkan tidak meninggalkan sedikit pun goresan pada cahayanya. Nak, kekuatan kasar saja tidak akan mampu menghancurkan pertahanan kura-kura hitam, kata lelaki tua itu santai, sambil memperhatikan Ning Fan dengan penuh minat. Ia penasaran dengan bakat budidaya seperti apa yang dimiliki pewaris tuannya. Jika itu hanya pemborosan biasa-biasa saja, dia tidak punya alasan untuk membantunya. Ledakan. Saat kata-kata tetua itu terucap, tinju sang kura-kura hitam tiba-tiba melesat keluar. Meski pukulannya tampak sederhana, kecepatan kura-kura hitam sangatlah cepat dan sangat mengejutkan. Semua orang dapat melihat setiap gerakan sang kura-kura hitam, merasakan seolah-olah waktu yang lama telah berlalu. Namun hanya Ning Fan yang tahu bahwa kecepatan pukulannya begitu cepat hingga hanya membutuhkan satu tarikan napas. Bukan karena kura-kura hitam itu lambat, tetapi karena kecepatannya yang tak terbayangkan, sampai-sampai satu tarikan napas pun terasa sangat panjang. Raungan yang memekakkan telinga meledak, dan Ning Fan, dengan lengan disilangkan di depannya, terpental mundur oleh pukulan itu, menghantam hutan dengan keras bagai sebuah misil. Banyak pohon di hutan tumbang akibat hantaman Ning Fan, menimbulkan kepulan awan debu. Menyaksikan kejadian ini, semua orang tercengang. Astaga, kekuatan macam apa itu? Itu terlalu berlebihan. Aku bahkan tidak merasakan fluktuasi kekuatan spiritual darinya. Bisakah 4 simbol benar-benar sekuat ini? Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Ning Fan secara langsung. Sebelumnya, bahkan 4 Master Sekte, atau bahkan upaya gabungan dari 4 sekte, bukanlah tandingannya. Dan sekarang, Ning Fan telah dihancurkan tanpa ada kesempatan untuk membalas oleh kura-kura hitam. Sulit dipercaya. Di dalam hutan, Ning Fan pun memanjat dari balik pohon-pohon yang tumbang, menggerakkan lengannya yang sedikit pegal, dan tatapannya ke arah kura-kura hitam kembali menjadi serius. Benda ini, sungguh hebat. Menurut uraian tetua sebelumnya, masing-masing dari 4 simbol memiliki kekuatan ekstrim dalam satu aspek. Kura-kura hitam jelas merupakan pertahanan. Jika dia bisa mengalahkan kura-kura hitam, dia juga bisa mendapatkan pertahanan yang tangguh. Kalau dipikir-pikir, pembelaannya sendiri sudah sangat luar biasa, ditambah dengan kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat, hampir tidak ada seorang pun yang bisa melukainya.
Namun kini, ia telah terhantam benda itu begitu keras hingga tulang tangannya retak. Dia menunduk menatap tangannya, bahkan lengannya, yang tidak dapat dilukai Zhai Yonghui dengan satu pukulan pun, kini seperti keramik yang pecah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di lengannya, dengan potensi untuk semakin meluas. Ningfan mengedarkan kekuatan spiritualnya, selanjutnya mengeluarkan sisa kekuatan kura-kura hitam dalam tubuhnya. Kemudian, sambil melompat, ia keluar dari hutan lebat dan sekali lagi menghadapi kura-kura hitam. Sambil meraung pelan, Ningfan menyerbu ke depan dan melayangkan pukulan ke arah kura-kura hitam. Sang kura-kura hitam tampaknya juga telah membangkitkan semangat bertarungnya dan mengayunkan lengannya untuk terlibat dalam pertarungan dengan Ningfan. Bang 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 bang. Serangkaian ledakan rendah meletus, dan dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Kekuatan tak kasat mata menyebar ke segala arah, menghancurkan apapun di sekitarnya dengan sisa kekuatannya. Kerumunan orang menyaksikan tontonan ini dengan takjub, semuanya ternganga karena terkejut. Itu sangat dilebih-lebihkan. Mereka bertarung hanya dengan kekuatan tubuh mereka, bukan? Bisakah manusia benar-benar memiliki kekuatan sekuat itu dalam dagingnya tanpa menggunakan kekuatan spiritual? Bab 1142. Pukulan untuk kemenangan atas kura-kura hitam. Dalam proses menyilangkan tangan, Ningfan menemukan bahwa jika dia menggunakan kekuatan spiritual, itu akan mengintensifkan lapisan cahaya kuning tanah di tubuh kura-kura hitam. Jadi, dia membuat keputusan yang tegas dan memutuskan untuk melawan Black Tortoise hanya dengan tubuh fisiknya. Seperti yang diharapkan, ketika dia mulai menggunakan kekuatan fisik murni, cahaya kuning tanah tidak lagi terpancar dari tubuh Black Tortoise. Meski begitu, Ningfan masih merasa pertarungan itu sangat menantang. Setelah teknik spiritual memperoleh kecerdasan spiritual, secara alami ia akan menguasai semua teknik di dalamnya, membuatnya sama tangguhnya dalam pertempuran seperti seorang Grandmaster seni bela diri. Tanpa peningkatan kekuatan lainnya, keduanya, yang hanya mengandalkan teknik mereka, nyaris menemui jalan buntu. Kau hebat sekali, mampu melawan kura-kura hitam sampai sejauh ini hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik, kata lelaki tua itu dengan tatapan kagum. Meskipun masih belum setara dengan kekuatan tuannya sendiri di masa lalu, memiliki keterampilan bertarung seperti itu di usia yang begitu muda sudah sangat luar biasa. Ningfan dan Black Tortoise saling meninju sekali lagi, keduanya mundur beberapa meter. Pria dalam kabut hitam menyipitkan mata, waktunya untuk menentukan pemenang telah tiba. Dari sudut pandangnya, keduanya telah bertarung sebanyak 500 gerakan, dan hampir sepenuhnya memahami taktik masing-masing. Untuk mengalahkan lawannya, perlu mengeluarkan jurus pamungkas. Ningfan menarik napas dalam-dalam, kedua telapak tangannya disusun di depannya, satu di belakang yang lain, menghadap ke Black Tortoise. Kura-kura hitam pun mengangkat tangannya ke depan, mengambil posisi bertahan sepenuhnya. Sebagai teknik spiritual tanpa kesadaran diri, kamu sangat kuat, dan aku menghormatimu, kata Ningfan dengan tenang, tapi sayangnya, aku harus mengalahkanmu, jadi, maaf. Saat kata-katanya berakhir, Ningfan dengan keras mendorong kakinya. Kekuatan dahsyat terpancar dari bawah kakinya, menghancurkan dua lubang dalam di tanah. Seketika, sosoknya dengan cepat berubah menjadi kabur, mencapai Black Tortoise dalam waktu kurang dari sesaat. Di bawah tatapan semua orang, Ningfan hanya mengayunkan pukulan, tampak biasa saja. Ini, apakah dia sudah gila? Kau pikir dia bisa mengalahkan kura-kura hitam dengan pukulan seperti itu? Itu pada dasarnya tidak mungkin. Orang-orang berseru terus-menerus, semuanya berkeringat untuk Ningfan. Dalam pandangan mereka, pukulan Ningfan benar-benar biasa saja, tidak ada sedikit pun teknik di dalamnya. Hanya manusia dalam kabut hitam dan roh formasi, saat melihat pukulan ini, matanya bersinar dengan kecemerlangan yang menakjubkan. Kura-kura hitam, yang menghadapi pukulan ini, tidak bereaksi sama sekali, tampak tertegun saat membiarkan pukulan Ningfan menyerangnya. Pada saat kontak terjadi, kekuatan dahsyat itu meletus bagaikan gunung berapi yang telah lama tidak aktif. Raungan yang memekakkan telinga meledak, dan gelombang kejut yang tak terlihat menyebar ke segala arah dari kaki mereka. Di bawah pengawasan semua orang, tangan kura-kura hitam perlahan terangkat, tampaknya mencoba menetralkan kekuatan di dalam dirinya. Namun, sudah terlambat. Berdengung. Tubuh kura-kura hitam bergetar pelan lalu pecah menjadi berjuta-juta cahaya yang melayang terbawa angin. Di antara cahaya-cahaya ini, sekumpulan esensi terang melayang di udara. Itu bagian dari teknik spiritual yang diwakili oleh kura-kura hitam, kau boleh mengambilnya, kata lelaki tua itu, kekaguman tampak jelas di matanya. Ningfan melangkah maju dan meraih gumpalan esensi itu. Banyak sekali memori yang tiba-tiba membanjiri pikirannya, berbagai metode teknik spiritual yang rumit dan mendalam terus-menerus membombardir pikirannya. Setiap tekniknya luar biasa mendalam, lebih indah dari semua teknik bela diri yang pernah dilihatnya.
Beberapa saat kemudian, Ning Fan telah sepenuhnya menyerap memori dalam esensi itu, mengepalkan tinjunya dengan takjub. Luar biasa, hanya sebagian dari teknik spiritual telah memberi saya peningkatan seperti itu. Esensinya tidak hanya berisi teknik tetapi juga sejumlah kekuatan spiritual yang kuat. Ketika Ning Fan menyerapnya, dia tidak hanya menguasai metode teknik spiritual tetapi juga meningkatkan sebagian kekuatan spiritualnya. Meski belum cukup untuk sebuah terobosan, itu merupakan bantuan yang cukup besar baginya saat ini. Miao Xi dan yang lainnya tercengang, hampir tidak mempercayai mata mereka. Mereka berempat bersama-sama bahkan tidak dapat menembus pertahanan kura-kura hitam. Namun, Ning Fan, dengan pukulan biasa, telah dengan mudah mengalahkan Black Tortoise. Bagaimana ini mungkin? Apakah kekuatan pemuda ini sudah begitu dahsyat, pikir Miao Xi, ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Tiga master sekte lainnya juga berkumpul, berbisik di antara mereka. Miao tua, kekuatan pemuda ini terlalu aneh. Ya, apakah kita benar-benar masih ingin menghadapinya? Saya merasa agak tidak yakin. Miao Xi menelan ludahnya, giginya terkatup, kita lihat saja, tunggu dan lihat saja. Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng, Huang Gu, dan pria berkabut hitam menghampiri Ning Fan, menatapnya dengan khawatir. Master Sekte, apakah Anda baik-baik saja? Ning Fan melambaikan tangannya sambil tersenyum, jangan khawatir, kura-kura hitam ini ternyata tidak sekuat yang kamu kira. Pria berkabut hitam tersenyum, aku tidak menyangka kau akan menemukan cara mengalahkan kura-kura hitam. Itu juga keberuntungan. Kura-kura hitam ini tidak bisa dihadapi dengan cara lain selain kekuatannya sendiri, kata Ning Fan dengan serius, hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan mengalahkan lawan, kau bisa benar-benar mendapatkan pengakuan dari kura-kura hitam. Faktanya, pukulannya tadi tidak benar-benar mampu menembus pertahanan kura-kura hitam. Namun karena ia menemukan kelemahan Black Tortoise maka ia memperoleh pengakuan Black Tortoise. Dia akhirnya menang karena pengakuan teknik spiritual. Jadi, kunci untuk mengalahkan 4 simbol adalah mendapatkan pengakuan mereka, tanya Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng dengan bingung. Ning Fan mengangguk, ya, hanya dengan cara inilah kau benar-benar bisa mendapatkan bagian akhir dari teknik spiritual. Hebat sekali. Dengan kekuatanmu, Guru, kau pasti akan segera mendapatkan pengakuan dari teknik spiritual ini, kata Huang Gu bersemangat, ayo kita lanjutkan. Baiklah. Aku akan memulihkan tenagaku lalu melanjutkan. Ning Fan duduk bersila, mengalirkan teknik kultivasinya untuk memulihkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Bab 1143. Panting muncul di Kunlun. Saat Ning Fan tengah asyik menguasai teknik spiritualnya, seseorang yang tak terduga muncul di Kunlun. Di suatu pegunungan terpencil, pintu masuk sekte sederhana berdiri di kaki gunung. Dibandingkan pintu masuk sekte lain, pintu masuk ini tampak kurang megah, tetapi dipenuhi aura jahat. Tidak jauh dari pintu masuk sekte itu ada sebuah desa. Desa itu memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, tetapi anehnya, mereka semua laki-laki. Panting, mantan pacar Ning Fan, juga tinggal di desa itu saat itu. Sialan, kalau bukan karena Ning Fan, bagaimana mungkin aku bisa mengalami nasib seperti ini? Panting berjongkok di tepi kolam di halaman belakang, sambil menggosok pakaian dengan tangannya dengan penuh semangat. Setelah diberi pelajaran oleh Ning Fan, dia hampir mati di hutan belantara. Namun seorang wanita misterius menyukainya dan tiba-tiba membawanya ke Kunlun. Bersama orang tuanya, Panda Jiang dan Mas Yulian, mereka semua dibawa ke Kunlun. Mereka pikir ini bisa menjadi awal hari yang baik, tetapi setelah wanita itu meninggalkan mereka di desa, tidak ada lagi kabar darinya. Setelah tinggal di desa tersebut kurang dari seminggu, seorang murid yang mengaku dari Sekte Hehuan datang dan memberitahu mereka bahwa mereka sekarang bertugas sebagai pelayan rendahan dari Sekte Hehuan. Tugas mereka adalah mencuci pakaian sekte dan melakukan berbagai tugas kasar lainnya. Meskipun Panting dulunya adalah orang biasa, dia berhasil memanfaatkan kecantikannya untuk memikat banyak pria dan tidak pernah melakukan pekerjaan rendahan seperti itu. Tiba-tiba harus melakukan tugas seperti itu, dia mengeluh terus-menerus dan butuh waktu lama untuk beradaptasi. Di sampingnya, Panda Jiang dan Mas Yulian duduk bersama, keduanya tampak gelisah. Suamiku, apakah menurutmu kita akan mati di sini? Mas Yulian bertanya dengan cemas sambil mencuci pakaiannya. Panda Jiang menghela napas, sudah kubilang sebelumnya, jangan memprovokasi Ning Fan. Kau tidak mau mendengarkan, dan sekarang lihat apa yang terjadi pada kami. Omong kosong. Ini semua gara-gara Ning Fan. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita berakhir seperti ini? Panting menggertakkan giginya dengan ganas, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Biarkan aku bertemu dengannya lagi, dan aku pasti akan membunuhnya.
Tepat pada saat itu, beberapa pria parubaya masuk ke dalam rumah dan melemparkan beberapa baskom ke tanah, berisi pakaian kotor. Ini cucian hari ini, tolong dicuci semuanya. Panda Jiang memeriksa dan mengerutkan kening, mengapa ada lebih banyak hal daripada beberapa hari terakhir. Bukankah ini juga termasuk bagianmu? Panting segera menyadari masalahnya dan berteriak dengan keras, bajingan, ambil kembali tugas kalian. Pria parubaya terkemuka itu mencibir, apa? Kau tidak senang membantu? Sepertinya kau tidak menghargai kebaikan sampai kau diberi pelajaran. Dengan itu, pria parubaya itu menendang Panda Jiang ke tanah sementara pria-pria kekar lainnya bergegas mendekat dan mulai memukulinya. Berhenti, tolong jangan pukul suamiku. Mas Yulian mencoba untuk maju ke depan untuk melindungi Panda Jiang tetapi juga ditendang dan disambut dengan rentetan pukulan. Panting menggigit gigi gerahamnya kuat-kuat, menatap tajam ke arah pria-pria parubaya itu. Tiba-tiba, senyum manis mengembang di wajahnya. Kakak, kenapa tidak bicarakan ini baik-baik? Kenapa harus pakai kekerasan? Kita bicara di dalam saja. Panting berjalan mendekat dan merangkul lengan pria parubaya itu. Senyum kemenangan terpancar di mata pria itu saat ia tertawa riang. Baiklah, baiklah, kau menghormatiku, gadis kecil, jadi aku akan menghormatimu dan masuk ke dalam untuk bicara. Kalian berdua, jaga baik-baik mereka berdua. Setelah itu, keduanya memasuki ruangan. Panda Jiang dan Mas Yulian, di bawah pengawasan kedua pria itu, duduk di halaman, tahu betul apa yang terjadi di dalam, tetapi hanya bisa duduk dengan gemetar, tidak berani berbicara banyak. Sekitar setengah jam kemudian, pria parubaya itu keluar dari ruangan, tampak segar, dan melambaikan tangannya ke arah mereka, kami pergi. Setelah ketiganya pergi, Panda Jiang dan Mas Yulian bergegas kembali ke ruangan. Panting duduk dengan tenang di tempat tidur, perlahan-lahan mengenakan mantelnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan atau kegembiraan. Putriku, apakah kamu baik-baik saja? Mas Yulian bertanya dengan hati-hati. Panting menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, Bu, aku baik-baik saja. Ini hanya melayani pria, dan itu bukan hal baru bagiku. Namun, matanya penuh dengan kebencian yang mendalam, seolah-olah dia ingin melahap orang-orang yang berbuat jahat padanya. Yang membuatku jijik adalah Panting, dari semua orang, akhirnya melayani orang-orang seperti itu. Ini benar-benar memalukan. Ning Fan, kalau bukan karenamu, aku pasti sudah hidup nyaman dan dimanja sebagai wanita kaya raya. Bagaimana mungkin aku berakhir seperti ini? Aku membencimu. Tiba-tiba, Ning Fan terbangun dari kultivasinya, dikelilingi oleh semua orang yang bergegas mendekat. Master Sekte, bagaimana perasaanmu sekarang? Master Sekte, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda merasakan sesuatu yang berbeda? Semua orang tampak sangat khawatir, bahkan mereka dari Miaoxi yang sebelumnya memendam pikiran balas dendam tampak lebih bersungguh-sungguh daripada wakil ketua sekte Zhuang Peng dan yang lainnya. Karena mereka telah menyaksikan bagaimana Ning Fan memperoleh pengakuan dari 4 simbol dan sepenuhnya memenangkan mereka dan jadi sangat penurut. Bab 1144. Menguasai 4 simbol 8 trigram telapak tangan. Merasakan kekhawatiran orang banyak, Ning Fan tersenyum dan melambaikan tangannya, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku hanya menghabiskan sedikit energiku tadi untuk menyerap 4 simbol. Setelah menerima pengakuan dari kura-kura hitam, berkat bakatnya yang luar biasa, Ning Fan dengan cekatan menemukan kelemahan naga azure, burung vermilion, dan baihu. Tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun, dia dengan lancar mendapatkan pengakuan mereka dengan menggunakan metode terkuat dari setiap simbol. Nak, sekarang setelah kau menyerap 4 simbol, kau pasti tahu cara menggunakan bagian kedua dari teknik spiritual, tanya lelaki tua itu. Ning Fan mengangguk. Benar, menggunakan 4 simbol sebagai panduan, memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, untuk melepaskan kekuatan diri sendiri. Miaoxi melangkah maju dengan wajah tenang dan menggoda, selamat kepada Tuan kita, harapan terbaik bagi Tuan kita, Anda ditakdirkan untuk menjadi penguasa Kunlun. Mendengar suaranya, Ning Fan dan lelaki tua itu serentak menoleh dan menatapnya. Merasakan tatapan keduanya, Miaoxi mulai merasa tidak nyaman, Tuanku, ada apa? Aku ingat, kalian berempat memegang bagian pertama teknik spiritual ini, kan? Ning Fan menepuk bahunya dan berkata dengan nada ramah, karena kalian menganggapku sebagai tuan kalian, tentu kalian tidak keberatan mewariskan bagian pertama teknik spiritual ini kepadaku, kan? Miaoxi menelan ludah, nyaris tak mampu tersenyum, tentu saja, merupakan kehormatan bagi kami untuk mengajarkan teknik spiritual kepada Tuhan kami. Sebenarnya, dia tidak terlalu bersedia memberikan teknik spiritual kepada Ning Fan karena yang terakhir sudah sangat kuat. Jika dia menguasai set lengkapnya, kekuatannya pasti akan tumbuh secara eksponensial, dan hampir mustahil bagi Miaoxi untuk mengalahkan Ning Fan saat itu. Namun di bawah atap seseorang,
seseorang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Dengan berat hati, tampaknya dia harus mengumpulkan 3 master sekte lainnya dan menelan kepahitan dan kesedihan di hati mereka, mengajari Ning Fan bagian pertama teknik spiritual. Tuanku, teknik spiritual ini tidak sesederhana itu, lihatlah kami melakukannya terlebih dahulu, katanya. Dengan itu, Miao Xi dan para master sekte dari 3 sekte lainnya bergandengan tangan dan memperagakan teknik spiritual sekali lagi. Setelah demonstrasi praktis, Miao Xi menyeka keringatnya dan menatap Ning Fan. Tuanku, Anda mungkin tidak memahaminya sekilas. Mari kita istirahat sebentar, lalu saya akan melakukannya lagi. Sementara itu, dia mencibir dalam hati, bermaksud membuat pelaksanaan teknik spiritual tampak sangat rumit, bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Ning Fan untuk mempelajarinya. Saat berikutnya, dia melihat Ning Fan tiba-tiba mengambil posisi, dengan kekuatan spiritual mulai berputar di sekelilingnya. Kemudian, suatu kekuatan ledakan melonjak keluar dari dalam tubuhnya, dengan momentum yang tak terhentikan, dan menyerang ke arah depan. Ledakan. Kekuatan spiritual yang dahsyat itu bagaikan tsunami yang mengamuk, momentumnya yang mengejutkan meledak, bahkan menyebabkan seluruh alam rahasia bergetar. Ketika debu mulai mereda, pemandangan di depan semua orang membuat mereka tercengang. Hutan lebat di depan telah rata dengan tanah, tidak ada satupun tanaman yang terlihat. Tanahnya seolah-olah diratakan oleh telapak tangan raksasa milik dewa, halus dan seolah-olah memang sudah ditakdirkan seperti itu oleh alam. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan penuh dari teknik spiritual? Sangat kuat, sangat kuat. Jika saja aku bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Menyaksikan kekuatan gerakan ini, semua orang diliputi keterkejutan, hampir tidak mempercayai mata mereka. Hanya lelaki tua itu yang mengelus jenggotnya dan mengangguk pelan, lumayan, baru saja menguasai jurus 4 simbol 8 trigram dan mampu mengeluarkan kekuatan sebesar itu, bakatmu tidak akan mencemarkan nama baik tuan kita. Ning Fan melangkah maju, menghampiri lelaki tua itu, dan membungkuk dengan tulus, terima kasih, senior. Tanpamu, aku pasti takkan bisa menguasai teknik telapak tangan ini. Orang tua itu tertawa dan melambaikan tangannya, sudah kubilang sebelumnya, ini adalah peninggalan Tuhan kita, dan sekarang aku hanya mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Penguasaanmu ini semua berkat bakatmu, aku tidak berbuat banyak. Ning Fan hendak bicara, tetapi dia melihat sosok lelaki tua itu kabur 2 kali, lalu perlahan menghilang. Senior, kamu. Lelaki tua itu menunduk dan tersenyum lembut, inti dari formasi ini adalah telapak 4 simbol 8 trigram. Sekarang setelah teknik spiritual ini diambil olehmu, dan inti kekuatannya telah hilang, aku tak punya alasan lagi untuk tetap hidup. Kamu tidak perlu merasa kasihan padaku, aku hanya mengubah cara hidupku agar bisa terus berjalan, tidak ada yang perlu disesali. Mendengar ini, Ning Fan terdiam. Meskipun dia baru mengenal pihak lain itu sebentar, dia merasakan kepedulian seorang yang lebih tua darinya. Mungkin karena hubungannya dengan ibunya, semangat pembinaan tidak pernah mempersulitnya sejak awal. Dia telah meneliti formasi itu secara menyeluruh sebelumnya. Jika roh formasi itu mau, ia bisa mengatur intensitas 4 simbol secara maksimal. Dalam hal itu, bahkan jika dia ingin lulus ujian, akan butuh usaha yang besar. Anak kecil, jangan bersedih hati. Aku hanyalah roh pembentuk, yang lahir secara kebetulan, dan kini menyebar ke alam semesta sesuai dengan tatanan alam, kata lelaki tua itu sambil terkekeh, menepuk bahunya dengan riang. Sambil berbicara, ia menoleh dan menatap pria berkabut hitam, matanya tiba-tiba meredup, dan aku tahu tuan kita pernah memberimu beberapa petunjuk saat ia sedang tidak aktif. Tapi pada akhirnya, kau mencapai titik ini dengan melahap jiwa makhluk hidup. Jika kau berani menyimpan niat jahat padanya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria berkabut hitam itu mencibir, kau akan menghilang, apa kau masih bisa mengendalikanku? Lagi pula, aku sudah cocok dengan anak muda ini, bagaimana mungkin aku bisa melawannya? Tepat pada saat itu, Ning Fan tiba-tiba mendongak, ekspresinya serius, senior, aku tidak akan membiarkanmu menghilang. Bab 1145. Jika seseorang memberiku 1 inci, aku akan mengembalikan 1 mil. Karakter Ning Fan persis seperti ini. Jika seseorang memberiku sedikit saja kebaikan, aku akan membalasnya 10 kali lipat. Anugerah sebuah mata air hendaknya dibalas dengan aliran air yang tiada henti. Meskipun roh pembentukan membantunya karena identitas ibunya, dalam pandangan Ning Fan, manfaat dari bantuan ini pada akhirnya jatuh pada dirinya sendiri. Maka apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan roh pembentukan itu lenyap begitu saja. Mendengar kata-kata ini, roh pembentukan tak kuasa menahan senyum masam. Anak muda, tahukah kau bahwa aku hanyalah roh pembentukan, yang ada semata-mata karena teknik spiritual. Menginginkanku untuk tidak menghilang adalah tugas yang sangat sulit. Pria berkabut hitam itu juga berbicara dengan suara rendah, nak, orang tua ini tidak berbohong padamu.
Dia telah kehilangan teknik spiritual yang menjadi intinya, yang setara dengan hilangnya elemen terpenting dari formasi ini. Jika kau ingin membantunya terus bertahan, kau perlu menemukan sesuatu yang setara dengan telapak 4 simbol 8 trigram. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, meskipun levelnya tidak persis sama, sedikit lebih rendah pun sudah cukup. Tapi hal-hal seperti itu di Kunlun. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi implikasinya adalah sangat sulit untuk menemukannya. Lagi pula, manusia dalam kabut hitam telah melahap para kultivator dari Kunlun dan mengetahui banyak urusan rahasianya. Dilihat dari levelnya, telapak tangan 4 simbol 8 trigram sudah cukup kuat untuk membuat 5 sekte besar berlomba-lomba dan memperebutkannya. 5 sekte besar juga memiliki teknik spiritual, tetapi tidak ada satupun yang dapat menandingi kekuatannya. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Sen Ning tanpa sadar bertanya, apakah kau sudah melihat teknik spiritual 5 sekte besar? Mendengar kata-kata itu, gelombang ki hitam tiba-tiba muncul dari tubuh manusia kabut hitam, melepaskan aura yang ganas dan perkasa. Dia menoleh dan menatap Sen Ning dengan dingin, karena telah melahap para kultivator dari 5 sekte besar, bukankah itu alasan yang cukup? Dalam sekejap, keempat master sekte merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, hawa dingin yang tebal merambat ke punggung mereka, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Baiklah, jangan menakuti mereka lagi. Ning Fan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada manusia kabut hitam untuk menarik kembali kehadirannya yang menakutkan. Si pria berkabut hitam mendengus dingin dan perlahan-lahan membubarkan aura gelap yang mengancam. Sen Ning langsung merasa seolah-olah telah menerima pengampunan, jatuh ke tanah, terengah-engah. 3 master sekte lainnya juga berkeringat deras dari belakang, melotot marah ke arah Sen Ning. Kenapa kau harus memprovokasi dewa ganas ini? Melihat tekad di mata Ning Fan, lelaki tua itu merasakan momen deja vu, seakan-akan dia melihat guru lamanya berdiri di hadapannya lagi. Saya ingin orang-orang tua itu tahu bahwa selama itu adalah sesuatu yang ingin saya lakukan, tidak ada yang tidak bisa saya capai. Kala itu, wanita bermarga Long itu, setelah mendirikan formasi, telah meraung dengan kebanggaan yang tinggi menuju surga. Roh pembentukan tidak mengetahui kepada siapa sang guru berbicara pada saat itu, dia juga tidak mengetahui siapa orang-orang tua yang dimaksudnya. Namun roh pembentukan hanya mengetahui bahwa Ning Fan di depannya hampir persis seperti master sebelumnya. Dia sangat mirip. Roh formasi terdiam cukup lama, senyum lega tersungging di wajahnya. Kalau begitu, hamba tua ini menantikan keberhasilan Tuan Muda dalam memenuhi keinginannya. Saya berterima kasih kepada Tuan Muda ini. Di hadapan semua orang, roh pembentukan benar-benar berlutut dengan satu kaki, menyatakan ketundukannya kepada Ning Fan. Baru pada saat inilah dia benar-benar mengenali Tuan Muda ini. Keempat master sekte juga membuka mulut lebar-lebar, menatap Ning Fan dengan keheranan di wajah mereka. Pesona macam apa yang dimiliki anak laki-laki ini? Pertama, ia berhasil menaklukkan manusia kabut hitam, lalu lelaki tua yang menakutkan ini pun mengakuinya sebagai tuan. Penatua, saya sungguh tidak dapat menerima tindakan semegah itu. Ning Fan bergegas maju untuk membantu roh formasi naik. Bagi Ning Fan, roh formasi bagaikan bawahan yang mengikuti ibunya, para tetuanya, yang tentu saja pantas dihormati. Kamu sembuh dulu. Aku akan bicara baik-baik dengan roh pembentuk penatua. Ning Fan menoleh ke wakil ketua sekte Zhuang Peng dan yang lainnya, lalu berjalan ke samping bersama roh formasi. Tuan Muda, sungguh tak perlu bersusah payah seperti itu untuk seorang pelayan tua seperti saya. Pria tua itu menghela napas dan berkata, bisa bertemu Tuan Muda adalah kebahagiaan yang tak terduga bagi saya, dan sekarang setelah saya mempercayakan teknik spiritual kepada Tuan Muda, saya juga telah memenuhi salah satu keinginan Tuan Tua. Penatua, tak perlu bicara lagi. Katakan saja apa yang kau butuhkan untuk tetap hidup, kata Ning Fan dengan nada serius. Dalam perjalanan, sosok roh pembentukan sudah mulai menjadi halus. Kemungkinan besar ketika formasi runtuh, roh formasi akan hilang juga di tempat. Melihat desakan Ning Fan, roh pembentukan tidak punya pilihan selain mencantumkan hal-hal yang dibutuhkannya secara terperinci. Formasi ini didirikan secara pribadi oleh guru saya, banyak material yang digunakan dibawa dari luar, dan tidak dapat ditemukan di Kunlun. Selain itu, guru saya telah mengerahkan upaya yang besar dalam membangun formasi ini, banyak pola formasi telah terkikis seiring waktu. Aku bisa menangani masalah pola formasi, kata Ning Fan dengan serius. Aku mewarisi warisan ibuku, dan semua pengetahuannya tentang formasi sepanjang hidupnya ada di pikiranku. Mata lelaki tua itu berbinar, benarkah? Sepertinya tuan tua itu telah meninggalkan persiapan untuk masa depan. Kalau begitu, kita tinggal mencari pengganti untuk material dan harta langka itu. Meskipun roh formasi telah berada di alam rahasia selama bertahun-tahun dan menjadi acuh tak acuh terhadap hidup dan mati, dia tidak akan mudah melepaskan kesempatan untuk terus eksis.
Setiap makhluk yang memiliki kecerdasan spiritual pada hakikat mendambakan kehidupan. Orang tua itu kemudian memberitahu Ning Fan tentang pengganti material langka dan harta karun yang digunakan dalam mendirikan formasi. Tuan muda, ini adalah pengganti material dan harta langka yang dapat ditemukan di Kunlun untuk digunakan dalam formasi. Ning Fan mencatat semua yang dia katakan, lalu mengungkapkan kekhawatirannya, sebelum aku menemukan barang-barang ini, bisakah kamu menyelamatkan dirimu sendiri? Bab 1146. Runtuhnya alam rahasia. Orang tua itu tersenyum percaya diri, Tuan muda, tenang saja, meskipun kekuatanku tidak seperti dulu lagi, aku masih mampu mempertahankan formasi untuk beberapa waktu. Karena kehilangan telapak 4 simbol 8 trigram sebagai inti formasi, lelaki tua itu tidak lagi memiliki kemampuan menyapu ke segala arah, kekuatan yang sebanding dengan alam Sudodan. Namun jika dia benar-benar mengkerut formasi, memadatkan semua kekuatannya, dia masih bisa mempertahankannya untuk sementara waktu. Mendengar ini, Ning Fan sangat gembira, bagus sekali. Kalau begitu, silakan mulai sekarang, tetua. Baiklah, tapi aku butuh bantuan tuan muda untuk ini. Lelaki tua itu juga tersentuh oleh kata-kata Ning Fan dan dipenuhi dengan kerinduan akan masa depan. Keduanya mendekati bagian luar formasi, dan lelaki tua itu memusatkan kekuatan spiritual di telapak tangan kanannya untuk membentuk tongkat kerajaan, yang kemudian dibantingnya kuat-kuat ke tanah. Berdengung. Seluruh formasi bergetar, dan di bawah pengawasan semua orang, ia perlahan mulai menyusut hingga hanya seukuran telapak tangan. Lalu, lelaki tua itu mengulurkan tangan kanannya, dan formasi itu berputar ke atas ke telapak tangannya, dengan cahayanya berangsur-angsur memudar. Sudah selesai. Selama kekuatan formasi ini tidak menghilang, aku bisa terus eksis. Namun, ini tidak akan berlangsung lama, kata lelaki tua itu dengan yakin. Melihat ini, Ning Fan segera menghela napas lega. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh alam rahasia mulai berguncang dan bergetar, dan jurang yang cukup dalam hingga tak berdasar mulai muncul di permukaan. Kita dalam masalah, alam rahasia sedang runtuh. Pria berkabut hitam mengerutkan kening, kekacauan dari pertarungan di sini sebelumnya terlalu hebat. Sekarang setelah telapak 4 simbol 8 trigram telah diambil, alam rahasia tidak dapat menahan kerusakan sebelumnya lagi. Mendengar ini, Ning Fan memerintahkan wakil ketua sekte Zhuang Peng dan yang lainnya untuk menghentikan penyembuhan dan bersiap menuju pintu keluar alam rahasia. Tak lama kemudian, semua orang telah mengemas barang-barangnya dan bersiap menuju pintu masuk alam rahasia. Tepat saat sang lelaki dalam kabut hitam hendak bertindak, dia melihat lelaki tua itu menghentikan langkahnya, sikapnya menunjukkan keraguan. Orang tua, ayo cepat pergi, atau ketika alam rahasia runtuh, kita berdua tidak akan selamat. Awalnya, sang manusia dalam kabut hitam dan roh formasi tidak mempunyai cara untuk meninggalkan alam rahasia, yang, dalam arti tertentu, telah berubah secara mendasar setelah dimodifikasi oleh Ibu Ning Fan. Kekuatan penopang asli alam rahasia berasal dari makhluk tangguh yang membangunnya. Akan tetapi, kekuatan makhluk ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Ibu Ning Fan. Oleh karena itu, setelah Ibu Ning Fan menggunakan telapak tangan 4 simbol 8 trigram sebagai inti alam rahasia, kelangsungan hidup seluruh alam bergantung pada teknik spiritual ini. Sebelumnya, hanya setengah dari teknik spiritual yang hilang, jadi alam rahasia masih mampu mempertahankan dirinya sendiri dengan susah payah. Sekarang seluruh teknik spiritual telah diambil alih oleh Ning Fan, alam rahasia tidak dapat lagi bertahan. Manusia dalam kabut hitam dan roh formasi tidak dapat meninggalkan alam rahasia karena Ibu Ning Fan telah menghubungkan keberadaan mereka dengan telapak tangan 4 simbol 8 trigram. Setelah telapak 4 simbol 8 trigram diambil, mereka tidak lagi diharuskan tinggal di alam rahasia. Orang tua itu menatap dalam-dalam ke alam rahasia, dengan pandangan kenangan di matanya. Saya sudah terlalu lama tinggal di sini atau menyaksikan terlalu banyak hal. Karena itu, saya merasa nostalgia atas kepergian yang tiba-tiba ini. Setelah memperoleh kesadaran, roh pembentukan selalu berada di alam rahasia ini. Ibu Ning Fan hanya tinggal sebentar sebelum meninggalkan alam rahasia. Baginya, alam rahasia ini adalah seluruh hidupnya. Mendengar hal ini, sang lelaki dalam kabut hitam melangkah maju, berdiri di sampingnya dan menatap alam rahasia, merasakan empati. Dua makhluk yang seharusnya saling bertentangan kini berdiri berdampingan karena Ning Fan. Sebenarnya, kupikir aku akan tinggal di sini seumur hidup, kalau bukan karena pemuda ini, mungkin aku tidak akan pernah menjadi seperti sekarang ini. Si lelaki berkabut hitam menoleh ke arah Ning Fan yang tak jauh darinya, matanya dipenuhi oleh berbagai emosi yang rumit. Saya punya firasat bahwa jika kita mengikutinya, kita mungkin akan menyaksikan dunia baru yang jauh lebih luas. Di luar alam rahasia, Tansi dan Qian Hong sedang merunduk dan bersembunyi bersama murid-murid mereka. Sebelum memasuki alam rahasia, para master sekte dari 4 sekte telah memerintahkan murid-murid mereka untuk mencarinya.
Meskipun kedua tetua itu tidak lemah, pengikut mereka memiliki kemampuan yang beragam, sedangkan murid dari 4 sekte terlatih dengan baik dan rata-rata jauh lebih kuat. Bahkan di bawah kepemimpinan kedua tetua, perbedaan jumlahnya terlalu besar, membuat mereka tidak berdaya untuk melawan. Di sebuah jurang, Qian Hong kembali bersama beberapa murid, ekspresinya muram. Tan Tua, sepertiga dari para murid sudah mati, sepertiga lainnya terluka parah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para pengikut 4 sekte lebih kuat dari yang mereka bayangkan, dan dengan formasi yang dikhususkan untuk pertempuran skala kecil, para pengikut sekte Jinmu tidak ada tandingannya. Sebaliknya, para murid yang melarikan diri dari sekte Feiyu telah ditingkatkan kekuatannya oleh Ning Fan, jadi mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Wajah Tan Si menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, apalagi yang bisa kita lakukan selain menunggu Master Sekte keluar dari alam rahasia. Tetapi bagaimana jika... Wajah Qian Hong diwarnai kekhawatiran. Lagi pula, saat mereka meninggalkan alam rahasia, mereka telah melihat raksasa Ki hitam yang menakutkan mengejar Ning Fan dan yang lainnya. Kemudian, para Master Sekte dari 4 sekte bahkan bergabung untuk memasuki alam rahasia, di bawah 2 lapis ancaman, dia sangat khawatir kalau sesuatu akan terjadi pada Ning Fan. Tan Si menggertakkan giginya, suaranya tegas, tidak peduli apapun, kita harus menunggu Master Sekte muncul, hidup atau mati. Dia menolak untuk percaya bahwa Ning Fan telah meninggal di alam rahasia, tetapi dengan bahaya yang terbentang di depannya, meskipun dia percaya pada Ning Fan, dia merasa cemas. Mereka telah ditemukan. Raungan tiba-tiba meledak di udara, diikuti oleh puluhan pengikut dari Sekte Goshin yang dengan cepat mendekat. Di belakang mereka, menyusul para pengikut dari 3 sekte lainnya, masing-masing tampak garang dan jahat, memancarkan aura pembunuhan yang meningkat. Bab 1147. Upaya putus asa. Sialan. Mereka menemukan kita begitu cepat. Tan Si menggertakkan giginya sambil berdiri, kekuatan spiritualnya melonjak. Semuanya, dengarkan, bersiaplah menghadapi musuh. Di belakangnya, entah sedang beristirahat atau mengobati luka, semua murid berdiri sambil menggertakkan gigi dan menatap tajam ke arah murid-murid 4 sekte. Bahkan patung tanah liat pun memiliki 3 titik kemarahan, awalnya mereka memang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Namun kini, saat mereka terpojok dan di saat antara hidup dan mati, semangat untuk melawan menyala dalam diri mereka. Sialan, bajingan ini mendorong kita terlalu jauh. Kita akan melawan mereka. Bahkan jika kita mati, kita akan membuat mereka sadar bahwa kita tidak bisa dianggap remeh. Para pengikutnya menjadi sangat gelisah, mata mereka merah padam, siap untuk melawan pengikut 4 sekte dalam pertempuran sampai mati. Qian Hong menoleh ke arah Tan Si, Pak Tan, apa yang kau katakan? Tan Si menjawab dengan dingin, apalagi yang bisa kukatakan? Kita lawan mereka. Apa menurutmu kita harus menyerah? Di bawah kepemimpinan Ning Fan, mereka pernah bertarung sampai mati melawan salah satu dari 5 sekte besar, Sekte Terbang Abadi. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang hanyalah 4 sekte tingkat menengah, bagaimana mungkin mereka lebih kuat dari Sekte Terbang Abadi? Yang terburuk, ini akan menjadi kasus penghancuran bersama. Di bawah pimpinan kedua tetua, para murid yang selamat bertempur dengan para murid 4 sekte. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar, meledak di udara dan menciptakan gelombang kejut tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan spiritual liar saling terkait, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, mengubahnya menjadi debu yang berhamburan di udara. Tan Si dan Qian Hong menyerang di garis depan, kekuatan mereka adalah yang terkuat, bertugas sebagai garda terdepan dalam pertempuran. Hentikan kedua pemimpin itu. Turunkan mereka. Tanpa mereka, mereka hanyalah gerombolan. Benar. Bunuh mereka. Keduanya langsung menarik perhatian para pengikut 4 sekte, yang bergegas menghampiri dan mengepung mereka. Meskipun Tan Si dan Qian Hong sedikit lebih kuat, ketika murid-murid ini berkoordinasi, mereka cukup tangguh untuk melawan para tetua sekte yang peringkatnya lebih rendah. Keduanya tidak berjuang lama sebelum mereka ditekan. Ledakan kekuatan spiritual lainnya menyambar, menghantam tepat di dada Qian Hong, wajahnya tiba-tiba memucat saat ia memuntahkan darah. Tan Si mencoba menyelamatkannya tetapi juga dicegat oleh murid-murid 4 sekte, yang menghadapi serangan bertubi-tubi. Dor, dor, dor. Beberapa ledakan kekuatan spiritual bergemuruh ke bawah, langsung menghantam Tan Si ke tanah. Dengan jatuhnya kedua tetua itu, murid-murid lainnya juga dengan cepat dikalahkan. Murid-murid 4 sekte menyerbu ke depan, menangkap murid-murid ini dan membawa mereka ke area terbuka di pintu masuk alam rahasia. Sekelompok sampah sekte rendahan, berani menentang kita. Sama sekali tidak tahu tentang kematian. Tunggu saja, mayat Master Sektemu akan segera dibawa keluar oleh Master Sekte kami. Murid-murid 4 sekte mengelilingi mereka,
bibir mereka melengkung membentuk seringai dingin, wajah mereka menampakkan ejekan. Para pengikut Sekte Jinmu dan Sekte Feiyu, wajah mereka dipenuhi amarah, meski terikat, masih mengumpat dengan keras. Bajingan! Kalian tidak akan mati dengan baik. Aku katakan padamu, Master Sekte kita akan baik-baik saja. Begitu Master Sekte kami keluar, kalian semua pasti akan mati. Tan Si dan Qian Hong duduk di garis depan, ekspresi mereka muram dan terdiam. Mereka memiliki sedikit harapan bagi Ning Fan untuk berhasil keluar hidup-hidup dari alam rahasia. Lagi pula, bahaya di dalam alam rahasia terlalu banyak, bahkan bagi individu dari 5 sekte besar untuk mungkin kembali tanpa cedera. Murid inti Sekte Goshin, seorang pemuda bernama Gui Xiao, menghampiri mereka sambil mencibir. Dua tetua, mengapa tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte Goshin kami? Meskipun kekuatan kalian tidak tinggi, menjadi murid biasa dari Master Sekte kami tidak terlalu buruk. Tan Si meliriknya tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, Qian Hong mencemooh, kalian ini, tidak layak untuk kami layani. Tan Si pun menanggapi dengan nada menghina, sekelompok orang yang mempraktikkan rahasia-rahasia licik dan curang, kalian bahkan tidak punya harkat untuk berjalan di dunia secara terang-terangan, dan kalian masih punya nyali untuk merekrut kami. Mendengar ini, wajah Gui Xiao langsung muram. Sepertinya kau memilih menolak kebaikan demi hukuman. Sebagai murid inti Sekte Goshin, dia tentu harus mempertimbangkan kepentingan sektenya. Kedua pria itu memiliki kekuatan di sekitar puncak Foundation Establishment, dengan sedikit keberuntungan, mereka bahkan mungkin bisa menerobos. Bahkan untuk sekte tingkat menengah, puncak pendirian yayasan bukanlah kekuatan kecil. Jika dia dapat membujuk mereka untuk bergabung, itu akan memperkuat kekuatan Sekte Goshin di atas ketiga sekte lainnya. Namun tak disangka, mereka berdua ternyata tidak menghargainya. Karena kamu lebih suka seperti ini, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Gui Xiao melambaikan tangannya, dan segera beberapa murid bergegas maju, menangkap Tan Si dan Qian Hong. Sialan, apa yang kau lakukan? Tan Si dan Qian Hong telah menyelamatkan banyak murid selama pertemuan sebelumnya, melihat nyawa mereka sekarang dalam bahaya, banyak murid meraung marah. Namun di bawah pengawasan para pengikut 4 sekte, mereka hanya bisa melotot marah ke arah Gui Xiao, tidak berdaya untuk campur tangan. Apa yang akan kulakukan? Tentu saja, untuk memberitahumu konsekuensi memprovokasi 4 sekte kita. Gui Xiao mendengus dingin, tinjunya menghantam lengan kanan Tan Si, yang langsung roboh karena kekuatan tersebut. Tan Si mengerang, dengan paksa menahan teriakan kesakitan. Kekuatan spiritualnya hampir habis, dan kini menghadapi satu serangan pun dari Gui Xiao, dia tidak dapat bertahan hanya dengan fisiknya saja. Bab 1148. Bertemu dengan Master Sekte. Haha, bagaimana kalau aku bajingan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Gui Xiao tertawa keras, penuh kebanggaan. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah Master Sektemu karena terlalu lemah, dia tidak sebanding dengan Master Sekte kita. Ketika Master Sekte kita kembali dari alam rahasia, itu akan menjadi akhir bagi kalian semua yang lemah. Sikap arogannya semakin membuat marah para murid Sekte Jinmu dan Sekte Feiyu. Pada saat itu, di belakang mereka, pintu masuk ke alam rahasia tiba-tiba beriak sedikit. Semangat Gui Xiao terangkat. Alam rahasia akan segera terbuka. Awasi orang-orang ini dan bersiaplah menyambut kembalinya para Master Sekte kita. Seketika itu juga, para murid inti dari 4 sekte berkumpul di pintu masuk alam rahasia, berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka. Kegembiraan terpancar di wajah semua orang. Mereka semua tahu betul berapa banyak harta yang tersimpan di alam rahasia itu. Dengan munculnya Master Sekte mereka sendiri, itu berarti kekuatan sekte mereka masing-masing akan tumbuh lebih jauh, dan mereka, murid inti, akan menjadi penerima manfaat langsung. Aku sudah lama berada di tahap pendirian fondasi akhir, menangkap orang-orang ini pasti akan memberiku hadiah dari Master Sekte. Saat itu, kekuatanku pasti akan semakin meningkat, dan aku akan mengungguli murid inti dari 4 sekte lainnya. Terhanyut oleh kegembiraannya, Gui Xiao memandang ke arah kabut putih yang semakin tebal. Kabut perlahan mengalir dan berubah menjadi bentuk gerbang. Sesaat kemudian, sebuah retakan terbentuk di tengah kabut putih, seolah-olah sebuah pintu besar terbuka di kedua sisi. Di hadapan orang banyak, sosok Miao Xi muncul di hadapan mereka. Gui Xiao, dengan ekspresi muram, berteriak, "Salam, Master Sekte." Suara mereka bergema seperti lonceng besar di seluruh lapangan. Ini seharusnya menjadi acara yang layak dirayakan sebagai kemunculan pertama dari alam rahasia, tetapi wajah Miao Xi tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Menghadapi sambutan para pengikutnya, Miao Xi hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tahu, kalian semua mundur." Mengikutinya, 3 Master Sekte lainnya juga muncul satu persatu.
Salam, Master Sekte. Para pengikut tiga sekte lainnya, tidak ingin ketinggalan dalam kemegahan, juga berdiri dengan hikmat dan berteriak lantang. Akan tetapi, Miao Si dan yang lainnya tampak lebih putus asa dari sebelumnya, menderita luka-luka seolah-olah mereka telah dihancurkan oleh embun beku. Para murid inti dari 4 sekte, melihat ini, tidak dapat menahan diri untuk bergumam di antara mereka. Apa yang terjadi dengan para Master Sekte? Aku tidak tahu. Apakah mereka bertemu musuh yang tangguh di sana? Tapi semua Master Sekte telah kembali. Mereka saling memandang, awalnya tidak mengerti apa yang telah terjadi. Akan tetapi, tak lama kemudian mereka melihat ekspresi aneh di wajah saudara-saudara sekte mereka yang mengikuti para Master Sekte. Masing-masing rekan murid ini, tanpa terkecuali, terluka atau dibawa keluar dalam keadaan tidak sadarkan diri. Hal itu langsung membuat para murid di luar mulai berdiskusi dengan riuh, bertanya-tanya apakah pemimpin mereka telah menghadapi masalah besar di alam rahasia. Melihat ini, Gui Xiao buru-buru melangkah maju untuk mengklaim penghargaan, melapor kepada Master Sekte, sesuai dengan perintah Anda, saya telah menangkap semua anggota Sekte Jinmu yang tersisa. Dengan mengatakan itu, para pengikut Sekte Goshin segera menyeret Tan Xi, Qian Hong, dan yang lainnya ke depan. Berlututlah, teriak Gui Xiao. Tan Xi mencibir, berlututlah pada kakekmu. Dia melangkah maju, siap memberi Tan Xi pelajaran. Berani sekali kau. Raungan keras tiba-tiba terdengar dari belakang. Melihat wajah muram Miao Si mendekat, Gui Xiao mengangkat sudut mulutnya dengan senyum dingin, menikmati bencana ini, semut bodoh, sekarang kalian celaka. Kalian telah membuat marah ketua sekte kami, dia pasti akan menyiksa kalian habis-habisan. Saat itu, kamu akan berharap mati, tetapi tidak akan bisa. Tan Xi menggertakkan giginya dan membalas dengan dingin, ayolah. Kalau aku cemberut saja, aku tidak akan percaya pada Tan. Namun melihat Miao Si berjalan ke arahnya, Tan Xi ragu dalam hati. Lagi pula, lawannya adalah Master Sekte Goshin, yang terkenal karena merancang metode kejam untuk menyiksa makhluk hidup. Berpikir akan jatuh ke tangannya, meski hatinya menantang, Tan Xi tak dapat menahan perasaan sedikit panik. Para pengikut sekte lain juga menyaksikan dengan rasa schadenfreude, menunggu untuk melihat bagaimana Tan Xi akan disiksa oleh Miao Si. Bajingan! Serang aku! Qian Hong berusaha maju, mencoba menolong, tetapi tubuhnya yang lemah tidak mampu lagi menopang tindakannya. Melihat keadaan menyedihkan Qian Hong, mata Miao Si semakin gelap. Dia melangkah mendekati Gui Xiao, wajahnya tanpa ekspresi. Gui Xiao buru-buru membungkuk dan bersikap seolah-olah mengakui kesalahannya, Master Sekte, tidak perlu melakukan ini, semua ini adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh muridmu. Tamparan. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, sebuah tamparan keras bergema di lapangan. Gui Xiao menutupi mukanya, menatap bingung ke arah Master Sekte-nya sendiri. Master Sekte, kenapa kau memukulku? Saya seharusnya memiliki kelebihan. Kenapa aku yang ditampar? Bab 1149. Bagaimana dia masih hidup? Aku. Itu kau, Master Sekte. Sampah. Kapan aku pernah memintamu melakukan hal seperti itu? Sekte Goshinku selalu baik hati, tapi seseorang yang tidak manusiawi sepertimu muncul dari barisan kami, sungguh memalukan bagi sekte kami. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Miao Si langsung memotongnya. Bahkan tanpa menunggu Gui Xiao bereaksi, sosok lain melangkah keluar dari dalam gerbang kabut putih. Sebuah suara terpisah terdengar, mencapai telinga semua orang. Miao Si, tampaknya para murid dari sekte Anda memiliki agenda mereka sendiri. Semua orang mendongak bersama-sama, dan saat melihat siapa orang itu, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sekte, Master Sekte. Dia, bagaimana dia masih hidup? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Orang yang keluar tidak lain adalah Ning Fan. Ning Fan, yang di mata para pengikut 4 sekte, seharusnya binasa di alam rahasia. Mendengar suara ini, raut wajah Miao Si berubah drastis, lalu ia berbalik sambil tersenyum ramah, Master Sekte Ning, kenyataannya tidak seperti yang Anda lihat. Saya sama sekali tidak menyadari tindakan murid ini. Ketika dia keluar dan melihat situasi tersebut, dia hampir saja mencincang Gui Xiao di tempat. Kalau dipikir-pikir dia telah memperlakukan kedua tetua Ning Fan seperti ini, bagaimana dia bisa terus hidup? Dulu, saat diminta melakukan sesuatu, Anda selalu mencari-cari alasan, sekarang bagaimana Anda bisa begitu proaktif? Ning Fan melirik Miao Si lalu ke Gui Xiao, sambil berkata dengan acuh tak acuh, Miao Si, bukankah ini perintahmu? Bagaimana mungkin? Miao Si tidak ragu untuk menjauhkan diri dari tuduhan itu. Bercanda. Mengatakan dia mengatur masalah ini saat ini sama saja dengan mencari hukuman mati. Gui Xiao samar-samar menyadari ada sesuatu yang salah,
Tetapi dia tidak bisa mempercayai kenyataan ini, sebaliknya, dia menatap tajam ke arah Ning Fan, siapa yang memberimu wewenang untuk berbicara kepada Master Sekte dengan cara seperti itu? Sungguh, keberanian yang patut dipuji. Ning Fan menepuk bahunya lalu tidak berkata apa-apa lagi, berjalan lurus ke arah Tan Si. Ekspresi wajah Gui Xiao membeku, berdiri diam seperti sosok kayu. Miao Xi merasa agak bingung dalam hati. Ning Fan tampaknya telah melepaskan muridnya terlalu mudah. Dia maju beberapa langkah dan dengan lembut menyentuh Gui Xiao. Dor, 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 dor. Saat dia menyentuh tubuh Gui Xiao, tubuh itu langsung meledak dengan serangkaian ledakan teredam. Seolah-olah tubuhnya telah diisi dengan banyak bom, dan sentuhan Miao Xi adalah pemicu yang langsung meledakkannya. Miao Xi tidak dapat menghindar tepat waktu, kepalanya berlumuran darah, dan dia tampak sangat menyedihkan. Murid inti yang tersisa yang menyaksikan kejadian ini tidak dapat menahan ekspresi ngeri. Hanya tepukan lembut telah membunuh seorang kultivator tahap pendirian fondasi akhir. Seberapa mengerikankah kekuatan orang ini? Apakah kamu baik-baik saja? Ning Fan mengulurkan tangannya, mengangkat Tan Si dari tanah. Kamu mengalami masa sulit di luar. Aliran kekuatan spiritual mengalir dari telapak tangan Ning Fan, mengalir ke tubuh Tan Si, menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian, dia mengambil eliksir dari cincin Qian Kun dan memberikannya kepadanya. Saat kekuatan ampuh eliksir tersebar dalam tubuh Tan Si, luka-lukanya perlahan pulih, dan lengannya yang patah kembali normal. Tan Si berdiri, wajahnya dipenuhi rasa malu, Master Sekte, maafkan aku tidak menjalankan tugas yang kau percayakan kepadaku dengan baik. Sebelumnya, Ning Fan telah mengingatkan mereka untuk melindungi murid-murid Sekte yang baru bergabung, tetapi sekarang murid-murid ini telah menderita lebih dari setengah korban. Ning Fan melambaikan tangannya dan berkata dengan suara berat, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kamu telah melakukan yang terbaik. Tanpa Tan Si dan Qian Hong yang melindungi para murid di luar, dalam menghadapi pengejaran para murid 4 sekte, kemungkinan besar tidak akan ada satupun yang selamat sampai akhir. Lagi pula, baik sekte Jinmu maupun sekte Feiyu sebelumnya merupakan sekte peringkat rendah, yang memiliki beberapa kesenjangan kekuatan mendasar dibandingkan dengan sekte peringkat menengah. Belum lagi sekte Goxin, bahkan di dalam sekte tingkat menengah, mereka adalah kekuatan yang terkenal. Tingkat cedera yang dialami saat ini menunjukkan bahwa keduanya memang telah memberikan segalanya. Suruh mereka semua berkumpul, aku akan membantu penyembuhan mereka, perintah Ning Fan. Tan Si ragu sejenak sebelum menoleh ke arah Master Sekte 4 sekte yang tidak jauh darinya, tapi mereka. Jangan khawatir, orang-orang ini tidak perlu ditakutkan saat ini. Pada saat itu, Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng melangkah maju, penuh percaya diri. Baru saat itulah Tan Si menyadari bahwa di belakang Ning Fan, Wakil Master Sekte Zhuang Peng dan Huang Gu mengikutinya, yang membuatnya terkejut. Para Master Sekte dari 4 sekte, membawa murid-murid terbaik mereka, telah memasuki alam rahasia untuk mengepung Ning dan yang lainnya. Bahwa Ning Fan mampu keluar hidup-hidup bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat kekuatannya yang luar biasa. Namun, Zhuang Peng dan Huang Gu juga berhasil selamat tanpa cedera, sungguh tidak dapat dipercaya. Terlebih lagi, dia melihat dua sosok aneh lainnya berdiri di belakang Ning Fan. Yang satu tertutup kabut hitam, tidak tampak sebagai karakter positif apapun. Bahkan tanpa sengaja memancarkannya, kehadirannya yang ganas membuat orang-orang merinding. Orang tua lainnya tampak baik dan penuh belas kasih, tanpa menunjukkan ancaman apapun. Akan tetapi, Tan Si merasa tidak dapat memahami keberadaan orang lain itu, seolah-olah tempat di mana lelaki tua itu berdiri tidak ada orangnya. Tatapan Tan Si ke arah Ning Fan menjadi semakin penuh hormat. Apa sebenarnya yang dilakukan Master Sekte mereka di alam rahasia? Bab 1150. Kami tidak sabar untuk melayani Master Sekte Ning. Para pengikut 4 sekte berkumpul di sekitar guru sekte mereka saat ini, tampak sangat bingung. Master Sekte, apa sebenarnya yang terjadi? Orang itu membunuh Gui Xiao. Ketua Sekte, kita harus membalaskan dendam Gui Xiao. Kita pasti bisa membunuh anak ini jika kita menyerang bersama-sama. Akan tetapi, para Master Sekte dari 4 sekte tampak kebingungan, tidak yakin bagaimana cara menjelaskannya kepada murid-murid mereka. Akhirnya, Miao Xi lah yang melangkah maju dan berbicara dengan nada tegas, ada apa ini? Apa Ketua Sekte butuh saranmu tentang cara menangani masalah ini? Mulai sekarang, Kultivator Ning adalah Master Sekte dari 4 sekte kita, dan kalian semua harus mengikuti perintahnya. Mendengar hal itu, seluruh murid 4 sekte tercengang. Ikuti perintah anak itu, apakah kamu bercanda? Terlebih lagi, mereka baru saja bertempur sampai mati beberapa saat yang lalu, dan sekarang mereka tiba-tiba dianggap menjadi sesama murid di bawah komando musuh, yang terasa aneh. Namun saat ketiga Master Sekte lainnya mulai berbicara, murid-murid yang tersisa tidak lagi berani menolak dan patuh mengikuti perintah.
Apa untungnya mengikutinya? Para Master Sekte benar-benar sudah gila, mereka benar-benar ingin kita mengikuti anak ini. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan para Master Sekte. Meskipun dipaksa oleh tuntutan keras dari Master Sekte, para murid tunduk pada Ning Fan. Namun jauh di dalam hati, mereka tidak yakin, merasa bahwa Ning Fan, yang hanya seorang Master Sekte tingkat rendah, tidak berhak memimpin mereka. Di sisi lain, Ning Fan mengumpulkan semua murid Sekte Jinmu dan Sekte Feiyu. Sahabatku, karena kalian semua mengalami kesulitan seperti ini, dan aku sangat menyesalinya. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya pelan di depannya, mengalirkan kekuatan spiritual ke dalam cincin Qiankun. Suara mendesing. Saat berikutnya, sejumlah besar ramuan menyembur dari cincin Qiankun, berubah menjadi sinar cahaya yang jatuh ke telapak tangan para murid ini. Ramuan ini, yang dibuat dari harta karun langka di alam rahasia, dapat menyembuhkan luka dan bahkan meningkatkan tingkat kultivasi saat dikonsumsi. Sebelum meninggalkan alam rahasia, sang manusia kabut hitam dan roh arai mengambil semua harta karun dari alam itu. Ning Fan telah mengubah sebagian harta ini menjadi ramuan, dan menyimpan sisanya di cincin Qiankun. Terima kasih, Master Sekte. Kekuatan obat mujarab ini sangat kuat. Sangat luar biasa. Menerima ramuan itu, para murid merasakan kekuatan obat yang kuat dan menunjukkan ekspresi gembira. Mereka segera menghabiskan ramuan itu, dan seiring kekuatan obatnya menyebar, luka-luka mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Para pengikut 4 sekte tercengang melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Para pengikut yang telah meminum ramuan itu merasakan peningkatan dalam aura mereka, dan masing-masing dari mereka mencapai tingkat kemajuan yang berbeda-beda dalam ranah kultivasi mereka. Astaga! Tingkat kultivasi mereka benar-benar meningkat. Luar biasa, bagaimana ramuan ini bisa begitu ampuh? Sialan, kalau aku punya ramuan ini, mungkin tingkat kultivasiku juga bisa naik. Para Master Sekte dari 4 sekte masih bingung bagaimana membujuk para pengikutnya agar menerima perintah Ning Fan, saat mereka melihat para pengikutnya bergegas datang bersamaan. Master Sekte, kapan kita bisa mulai mengikuti Master Sekte Ning? Saya tidak sabar untuk melayani di bawah Master Sekte Ning. Master Sekte, apakah kita mendapatkan ramuan hanya dengan melayaninya? Miao Xi. Penjelajahan alam rahasia ini akhirnya berakhir dengan Ning Fan memperoleh semua harta karun alam tersebut. Dengan bantuan The Man in the Black Mist dan Arai Spirit, harta karun yang tersembunyi di alam itu mudah ditemukan, bahkan saat alam itu diambang kehancuran. Menurut perhitungan Ning Fan, harta ini cukup untuk meningkatkan kekuatan semua murid saat ini secara signifikan. Namun, jika hanya mengandalkan orang-orang ini saja, tidaklah cukup untuk melawan 5 sekte besar. 5 sekte besar telah memerintah Kunlun selama bertahun-tahun, mengumpulkan sumber daya dan mendidik individu-individu kuat, yang jelas bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh beberapa sekte tingkat menengah. Hadirin sekalian, saya tahu kalian tidak yakin, tetapi saya harus memberitahu kalian bahwa tujuan saya adalah menggulingkan 5 sekte besar. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah menjadi terkejut. Bahkan Miao Xi dan yang lainnya menatap Ning Fan dengan heran. Mereka hanya tahu ada konflik antara Ning Fan dan Flying Immortal Sect, tetapi mereka tidak menyangka dia benar-benar ingin berperang langsung melawan 5 sekte besar. Master Sekte Ning, ini jelas tidak realistis, kata Miao Xi mendesak. 5 sekte besar telah menguasai Kunlun selama bertahun-tahun, melawan mereka jelas tindakan yang gegabah. Meskipun dia telah berjanji setia kepada Ning Fan, tujuannya terutama adalah untuk menyelamatkan nyawanya sendiri untuk sementara, dia tidak cukup gila untuk bertarung sampai mati melawan 5 sekte besar. Itulah 5 sekte besar. Setiap Master Sekte berada di alam Sudodan, dan konon di belakang mereka terdapat Master-Master yang tingkatannya lebih tinggi, yang kekuatannya telah mencapai taraf luar biasa dan suci. Salah satu dari mereka dapat memusnahkan sekte tingkat menengah. Menghadapi 5 sekte besar bagaikan mencari kematian. Namun, Ning Fan hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, aku putra Ning Potian, jadi pertempuran dengan 5 sekte besar sudah tak terelakkan bagiku. Karena kalian semua telah bergabung dengan sekteku, tentu saja aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Dengan gerakan yang agung, sejumlah besar ramuan mengalir keluar dari cincin Qiankunnya, mendarat di telapak tangan orang banyak. Ramuan-ramuan ini adalah manfaat bergabung dengan sekteku, selama kau mengikutiku, setelah kita mengalahkan 5 sekte besar, semua manfaatnya akan menjadi milikmu, dan aku tidak akan mengambil sepeser pun. Ia datang ke Kunlun terutama untuk mencari petunjuk tentang orang tuanya dan cara untuk mengubah Su Yurong kembali. Mengenai harta karun, pil roh, dan obat spiritual di Kunlun, dia hanya akan mengambil apa yang dia butuhkan, dan sisanya akan dibagikan kepada mereka yang mengikutinya.
Memikirkan sumber daya yang sangat besar dari 5 sekte besar yang terkumpul selama bertahun-tahun, napas setiap orang menjadi lebih berat. Itu adalah keberuntungan yang tak terbayangkan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.